Salam. Setelah reformasi tahun 90-an, dulu namanya Partai Keadilan. Di Jakarta itu sangat cepat sekali kalau ada kebakaran, kalau ada kebanjiran, mereka tanggap memberi bantuan kepada masyarakat dengan membuat tenda, lalu menampung orang-orang yang akan menyumbang, lalu dibagikan kepada yang berhak. Sangat peduli dan membuat banyak orang simpati, termasuk saya. Saya adalah pemilih Partai Keadilan saat itu, karena tindakan-tindakannya yang simpatik. Namun memang ternyata Partai Keadilan ya ini tidak mendapatkan suara yang signifikan, tidak mendapatkan suara yang banyak di Jakarta. Ternyata memang partai yang mengikuti Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir ini, karena Partai Keadilan itu identik dengan panjangan tangan Partai Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir. Tokohnya Hasan al-Banna, meniru bagaimana cara pembinaan, ya, dengan cara pengajian usroh, ya, dulu namanya usroh, terus ada istilah lagi pakai tarbiyah. Nah, ini kita mengalami juga pendidikan model usroh, model tarbiyah, tapi memang akhirnya kita punya kesadaran tentang berorganisasi, bagaimana pentingnya memanage kegiatan itu kita akui. Cuma memang Partai Keadilan ini ya secara cara berorganisasi, pengkaderan meniru Ikhwanul Muslimin. Ya, Ikhwanul Muslimin intinya gitu, orang Islam tuh harus berpolitik, jangan cuma ibadah saja. Bagaimana kita harus penuhi parlemen dengan wakil-wakil dari kita umat Islam. Bahkan bagaimana pemerintahan ini ya kita yang mengisi dengan cara memenangkan Pilpres. Nah, itu semangatnya seperti itu, dan diharapkan memang menjadi partai modern. Dari mulai perekrutannya ya luar biasa itu, dengan cara kita menonton film, ya waktu itu ya bayarnya cukup besar juga ya untuk saat itu, ya bayar kita 50.000, saya sini dibayarin. Itu kita kagum itu dengan pola-pola pengkaderan sangat modern, dengan nonton misi visinya itu dikemukakan di dalam bioskop atau juga di dalam ruangan yang kita memang disuguhi tontonan yang untuk direkrut menjadi anggota. Tapi ya itu tadi, secara organisasi pengkaderan mengikuti Ikhwanul Muslimin, tapi secara akidah mengikuti Wahabi, terutama doktrin-doktrin tentang bid'ah itu, antar bid'ah. Misalnya ya maulid itu bid'ah katanya. Zaman Nabi Muhammad tidak ada maulid, jadi mereka memusuhi maulid. Yang lucunya maulid dibid'ahkan, tapi mereka bikin milad, hari ulang tahun PK pada saat itu, Partai Keadilan. Maulid Nabi, kelahiran Nabi mereka bid'ahkan, mereka sesatkan,
tapi giliran kelahiran partai mereka nggak apa-apa. Inilah ya yang nggak logis, ya nggak logis. Nah, sehingga itulah PK saat itu, Partai Keadilan, tidak mendapatkan suara yang signifikan karena dicurigai, ini partainya Wahabi ini, PK ini yang sekarang menjadi PKS. Salam.